Halo, bertemu lagi. Saya Maria Yusia Natalia dari Politeknik Negeri Malang akan menjelaskan tentang persediaan. Materi yang akan kita bahas adalah definisi persediaan, tujuan persediaan, jenis persediaan, inventaris fisik, kepemilikan barang, dan metode persediaan. Definisi dari persediaan atau inventory merupakan salah satu bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam sebuah produksi tersebut. Apabila jumlah persediaan terlalu besar atau overstock, akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang terlalu besar, juga menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar, dan biaya penyimpanan yang diperlukan akan lebih tinggi. Tujuan persediaan, yang pertama adalah menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba, yang kedua untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan, yang ketiga menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan berhentinya proses produksi, dan yang keempat adalah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Adapun jenis-jenis dari persediaan, yang pertama adalah persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Contohnya saja dari pabrik furniture, bahan utamanya adalah kayu gelondongan yang belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting ke dalam biaya perusahaan. Kemudian yang kedua adalah persediaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik atau otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perakitan sendiri. Contohnya saja pada perusahaan pabrik laptop yang harddisknya dibuat sendiri atau dirakit sendiri. Yang ketiga adalah persediaan bahan pembantu. Persediaan bahan pembantu atau penolong merupakan sebuah katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi, bahan tersebut bukan merupakan bahan atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam sebuah produksi. Kemudian, ada persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau biasa kita sebut dengan persediaan setengah jadi, yakni merupakan suatu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah sebuah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi. Jadi kita tinggal memasarkan dan siap dijual. Yang berarti bahan semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. Untuk menentukan jumlah persediaan, kita harus mengambil inventaris fisik dan menentukan kepemilikan barang. Mengambil inventaris fisik. Perusahaan mengambil inventaris fisik pada akhir periode akuntansi. Pengambilan ini melibatkan perhitungan, penimbangan, atau pengukuran setiap jenis inventaris di tangan. Jumlah persediaan tersebut lebih akurat ketika barang tidak dijual atau diterima selama perhitungan. Adapun alasan pengambilan inventaris fisik, yang pertama untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan abadi mereka, dan untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang karena bahan baku yang terbuang, pengutilan, atau pencurian karyawan. Menentukan kepemilikan barang. Persediaan tidak harus ada di gudang. Hal itu yang mewajibkan sebuah perusahaan harus menelusuri kepemilikan persediaan tersebut. Caranya ada dua cara. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Perusahaan dalam pembelian sangat memungkinkan memakan waktu yang lama, maka ada kemungkinan jika saat perhitungan fisik barang tersebut belum sampai ke gudang. Kemudian sistem kesepakatan dalam pengiriman barang dibagi menjadi dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. FOB Shipping Point merupakan kepemilikan yang beralih ketika barang tersebut keluar dari gudang penjual atau sampai pada perusahaan jasa pengiriman yang bertugas mengirim barang. Jadi jika perusahaan berlaku sebagai penjual, maka persediaan dalam perjalanan baik bukan milik perusahaan tersebut. Namun jika perusahaan berlaku sebagai pembeli, maka persediaan barang yang masih dalam perjalanan sudah dapat dikatakan sebagai persediaan perusahaan tersebut. Kemudian FOB Destination.
Kepemilikan beralih ketika barang sampai pada gudang pembeli. FOB destination ini merupakan kebalikan dari FOB shipping point. Jadi, jika perusahaan berlaku sebagai penjual, maka barang dalam perjalanan masih diakui sebagai persediaan perusahaan tersebut. Namun, jika perusahaan berlaku sebagai pembeli, maka barang dalam perjalanan tidak dapat diakui sebagai persediaan perusahaan tersebut. Kemudian, cara yang kedua adalah menelusuri barang konsinyasi. Perjanjian jual beli konsinyasi berarti supplier hanya menitipkan barang untuk dijual. Jika barang tersebut terjual, maka supplier berhak mendapatkan pembayaran atas penjualan tersebut. Namun, jika barang yang dititipkan tersebut tidak terjual, maka supplier tidak berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang dititipkan tersebut. Maka kepemilikan beralih ketika barang tersebut laku. Jika barang tersebut belum laku, maka dapat diakui menjadi persediaan supplier yang menitipkan barang tersebut. Jadi jika kita menitipkan barang, jika barang tersebut belum laku, maka kepemilikan masih berada di kita. Namun, jika barang tersebut sudah laku, maka kepemilikan akan beralih ke pemilik barang yang baru. Di sini supplier hanya sebagai perantara. Metode pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ada dua, yaitu periodik dan perpetual. Periodik sering digunakan oleh perusahaan yang masih kecil karena metode ini sangat sederhana, hanya mewajibkan akuntan mencatat penjualan yang sama dengan multi transaksi. Jadi setelah transaksi penjualan dan pembelian berlangsung, pada akhir bulan, akunting wajib mengecek persediaan yang masih ada di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama satu periode pencatatan. Sehingga didapatkan harga pokok penjualan merupakan stok awal ditambah pembelian dikurangi penjualan dikurangi stok akhir. Kemudian ada pun pencatatan perpetual, yakni pencatatan yang dicatat secara langsung saat transaksi tersebut berlangsung. Maka dari itu, akuntan harus menjurnal harga pokok dalam posting transaksi pembelian maupun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibandingkan dengan pencatatan periodik, karena akuntan wajib memasukkan harga pokok penjualan. Namun, sistem pencatatan perpetual ini tidak memakan waktu yang banyak dibandingkan dengan sistem pencatatan periodik. Sekian penjelasan saya tentang persediaan. Sampai jumpa.